Teman, pada video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan cara ya menggabungkan dua trafo menjadi satu. Masing-masing trafo ini memiliki ampere 5 ampere, tapi 5 ampere kecil teman-teman. Kalau saya sebenarnya udah pernah ya teman. Nah, ini ada permintaan yang untuk dibikinkan kembali step by stepnya. Mungkin di video saya yang lama mungkin ada beberapa yang mungkin tidak sama ya, terutama saya masih ingat yaitu adalah diodanya saya menggunakan dioda sisir, tapi yang satu 5 ampere, yang satu 8 ampere atau berapa, satu 5 ampere, yang satu 25 ampere ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan dioda yang sama, yaitu adalah memiliki kapasitas ampere yaitu 8 ampere seperti ini teman-teman ya. Nah, ini diodanya, saya menggunakan dioda seperti ini. Jadi di sini sama persis ya, diodanya sama teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman saya mengingatkan bahwa untuk penggabungan dua trafo menjadi satu ini sebenarnya saya jujur rekomendasikan teman-teman, misal tidak saya rekomendasikan, tapi misalkan teman-teman punya dua trafo, daripada nganggur ya gak kepake karatan, mungkin bisalah untuk dipakai untuk suplai PSU teman-teman, untuk di driver teman-teman agar supaya mendapatkan tenaga yang lebih gede lagi ya teman-teman. Sekali lagi ini tidak saya rekomendasikan teman-teman. Nah, ini yang saya jelaskan teman-teman, saya menggunakan dua trafo ini juga kebetulan sama, yaitu mereknya Big 5. Teman-teman bisa lihat ya, ini trafonya 5 ampere kecil Big dengan CT masing-masing 32. CT nya ini adalah masing-masing 32 volt, tertinggi terendahnya 15. Nah, ini sama ya, ini Big dan ini juga 5 ampere Big juga, CT tertinggi 32 dan CT terendah juga 15, dan juga ini mereknya Big dan tegangan ekstra VAC nya maksimal hanya 12 volt non CT. Nah, teman-teman ini bisa dipakai nanti menjadi CT, digabungkan jadi ini menjadi CT teman-teman. Ingat ya, nanti untuk arus listriknya dari trafo satu ke trafo yang ini nanti kita paralel teman-teman ya, seperti ini. Ambil ada 32 volt teman-teman. Ini trafonya. Sekali lagi ini sebenarnya tidak saya rekomendasikan teman-teman. Jadi teman-teman, artinya gini, tidak saya rekomendasikan. Teman-teman memang sengaja beli dua trafo untuk sengaja dibikin jadi satu. Nah, itu masalahnya, itu yang saya tidak rekomendasi teman-teman. Tetap aja kalau tenaganya lebih bagus sebenarnya itu kalau trafo murni ya, 3 ampere 5 ampere, yang penting murni teman-teman. Nah, caranya tuh gampang teman-teman ya. Nah, diodanya yaitu dengan cara di paralel teman-teman ya. Teman-teman nanti ikutin saya aja seperti apa step by stepnya. Tadi ini saya tunjukkan trafonya, dan ini adalah PSU nya, ini adalah elko nya teman-teman, atau nanti apa ya, saya gunakan ini nanti juga, nanti di video yang akan datang saya tes dua trafo menjadi satu untuk di driver power amplifier, tapi ini fokus ke cara menggabungkannya seperti apa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi teman-teman pastikan dulu punya elko yang minimal, yaitu minimum 50 volt 10.000 mikro teman-teman. Kebetulan ini 63, saya gunakan 63 volt, memiliki kapasitas yaitu 1000 mikro teman-teman, atau 4 elko juga boleh. Teman-teman nanti bisa ikutin seperti apa caranya ya. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman bisa gabungkan seperti ini ya. Jadi ininya seperti ini teman-teman, ini adalah elko, ini adalah diodanya. Coba lihat teman-teman ya, jadi ini diodanya teman-teman bisa lihat ya. Untuk AC nya atau tegangan AC nya itu di tengah ya, ini tegangan AC, sedangkan ini yang untuk plus yang ke elko, sedangkan ini plus yang ke negatif elko teman-teman ya, paham ya. Di sini teman-teman untuk bagian positif ini nanti kita apa ya, kita gabungkan jadi satu dengan yang plus, jadi tinggal AC nya aja. Di AC nya di sini gak digabung, ini adalah untuk yang tertuju ke tegangan di trafonya teman-teman. Ini kita bikin paralel dulu teman-teman ya, nanti akan saya tunjukkan kembali. Yang penting ini nanti digabungkan di sini. Ini saya langsung saya bengkokkan seperti ini ya, nanti saya bengkokkan kayak seperti ini. Saya bengkokkan dulu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah dioda ya, dioda sisir yang sudah saya bengkokkan, yang sudah saya paralel jadi seperti ini teman-teman ya. Ini sudah saya paralel jadi satu, hanya tinggal untuk bagian AC nya yang ke trafo ini jangan diparalel teman-teman. Ini untuk memasukkan antara tegangan di trafo ke dioda teman-teman. Yang di paralel itu adalah untuk plusnya teman-teman. Ingat ya, ini adalah plusnya teman-teman, bisa lihat ya
Pokoknya teman-teman ingin ikutin saya aja. Ini adalah plus pada dioda, kita solder jadi satu seperti ini. Paham ya teman-teman? Jadi digabungkan seperti ini teman, atau di paralel. Ini plus, sedangkan yang ini negatif ketemu negatif. Nah, tinggal yang ini bagian untuk AC-nya. Ini AC yang tertuju ke trafo teman-teman ya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Bagian ini oke, udah selesai ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Saya jelaskan kembali agar supaya teman-teman tidak salah, teman-teman bisa lihat teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini ya ini adalah bagian plus pada dioda teman-teman. Ini di paralel ke dioda yang satunya lagi atau yang di bawah seperti ini ya. Ini adalah untuk kaki-kakinya kita satu plus ketemu plus, sedangkan yang negatif ketemu negatif seperti ini. Nah, yang plus sama negatif nanti ini disambungkan ke elko teman-teman, disambungkan ke elko yang seperti ini. Kita akan saya sambungkan dulu ke elko, saya solder dulu ya teman-teman, nanti akan saya jelaskan kembali. Nah, ini teman-teman adalah proses penyambungannya atau proses penggabungan antara dioda ke elko. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat untuk diodanya kita paralel, tadi plus ke plus atau dioda satu plus ketemu dioda yang kedua adalah plus seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, saya perjelas kembali seperti ini. Ini plus, dioda yang di bawahnya juga plus, yang penting plus ketemu plus seperti ini. Terus dioda yang ke negatif ketemu negatif atau di paralel seperti ini teman-teman. Terus kita ke elko ini adalah bagian kutub positif ya teman-teman bisa lihat. Ini elko bagian kutub positif ya teman-teman bisa lihat ya, bagian kutub positif, sebelahnya lagi adalah bagian ke kutub negatif. Nah seperti ini yang negatif. Sampai ini sudah selesai, hanya tinggal kita sambungan aja antara kutub negatif ke kutub positif dengan kabel ya teman-teman. Ini yang ke CT nya pada trafo masing-masing, sedangkan yang di AC nya ini untuk trafo ke trafo masing-masing teman-teman ya. Jadi yang satu untuk AC yang sebelah lagi, yang satunya lagi dioda yang lagi, yang satunya sebelah AC trafo yang sebelahnya lagi teman-teman. Oke, ini sampai ini kan udah selesai teman-teman bisa lihat ya teman-teman. Saya ulangi kembali, teman-teman bisa lihat ya. Jadi nah saya akan bentar. Nah ini adalah plus teman-teman, dioda yang plus, sedangkan ini adalah dioda yang kaki yang negatif. Kita jadikan satu atau di paralel ke kedua dioda paralel. Untuk AC nya aja yang tidak ya, AC nya ini digunakan untuk yang tertuju ke trafo. Terserah mau kasih tegangan berapa, nanti kita akan tes di tegangan mungkin bisa 18 atau 25 volt juga nggak apa-apa teman-teman ya. Seperti ini. Sini udah selesai ya teman-teman, bisa dipahami nggak seperti ini? Coba lihat teman-teman bisa lihat ya, coba lihat, perhatikan dulu teman-teman, harus bisa ya, harus bisa ngikutin seperti ini biar tidak jadi kesalah. Oke teman-teman seperti ini ya. Ini adalah bagian yang plus, yang ini bagian negatif. Nah ini sudah di paralel ya diodanya. Oke, sampai sini sudah selesai. Langkah berikutnya adalah penggabungan antara dua trafo menjadi satu dengan menggunakan kabel ya, antara kaki positif ke negatif. Ini saya solder dulu, nanti saya kembali teman-teman. Nah oke teman-teman, ini adalah tahapannya ya, tahapan untuk PSU nya seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk bagian kaki positif ke negatif sudah saya jadikan gabungan, saya sudah gabung jadi satu dengan menggunakan seperti ini. Nah ini kan ada dua kabel ya teman-teman, tapi ini tetap jadi satu ya. Ini fungsinya untuk menggabungkan antara trafo yang kanan sama yang kiri. Kita nanti ambil dari yang ke CT nya, untuk CT nya masing-masing pada teman-teman ya. Jadi untuk sisi kiri dan sisi kanan untuk CT pada trafo masing-masing, karena dua trafo digabung jadi satu seperti ini. Sampai sini sudah paham teman-teman ya. Jadi yang ini kita pasangkan dulu kabel warna merah, ini bagian AC untuk yang ada di trafo masing-masing teman. Saya pasang dulu satu persatu teman-teman ya. Jadi oke teman-teman, di sini adalah perkabelannya sudah saya pasang, ini tinggal dipasangkan ke trafo masing-masing ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, bisa dilihat ya, yang di dioda yang paling atas teman-teman, ini kan ada tulisan AC, ini saya kasih warna merah, ini ini akan saya sambungkan ke trafo yang paling kanan seperti ini ya. Terserah mau teman-teman kasih VAC berapa ya, ini saya uji coba aja, kasih VAC 18 volt aja. Ini yang seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Nah bentar ya, seperti ini. Yang ini adalah untuk VAC yang trafo yang sebelah kiri, jadi seperti ini.
Oke, ini saya sambungkan dulu teman-teman ya. Jadi saya solder terlebih dahulu, saya taruh di VAC untuk 18 volt terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Terus yang dioda yang paling atas ini kita taruh untuk yang sebelah kanan, trafo sebelah kanan. Ingat ini harus sama ya, jangan sampai VAC nya berbeda dengan yang satunya lagi. 18 volt masing-masing 18 volt semua, tidak boleh enggak, nanti diodanya yang akan hancur nanti, rusak maksud saya seperti itu ya. Nah, sampai ini udah selesai teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini adalah kita sebentar saya dekatkan dulu biar teman-teman bisa melihat lebih dekat ya. Teman-teman itu bisa dilihat ya. Ini untuk PSU nya ya. Untuk PSU nya ini sudah terpasang. Untuk dioda yang di atas ini kan di paralel ya, di paralel sama yang di bawah ya teman-teman. Untuk VAC nya saya taruh di 18 semua. Ini teman lihat ya. Di tengah ini adalah untuk AC, itu VAC yang ke sini ke trafo. Sedangkan yang satunya lagi yang di bawahnya itu juga VAC yang di trafo sebelah kiri ya, sebelah kanan dan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini kan tinggal ada dua kabel ya. Ini adalah untuk CT. Jadi nanti kita pasang ke CT 1 ke CT 2 atau ini kan jadi satu. Nanti masuknya ke sini jadi satu teman-teman ya. Oke, sampai sini paham ya. Teman-teman bisa lihat ya. Perdekat dulu biar tidak ke nyasar. Nah, oke ya, sampai sini kira-kira teman-teman bisa paham ya. Jadi nah, oke, ini saya sambungkan semuanya ya. Ini saya solder dulu ya untuk yang di terus sebelahnya lagi juga ya. Nah, untuk bagian ini udah selesai teman-teman ya. Jadi bagian ini semuanya saya nyatakan udah selesai. Jadi untuk bagian ini sudah selesai, tinggal kita pasang ke arus listrik dulu. Untuk arus listrik yang yang di belakang ya. Jadi sambungan kabel sama dia tuh di paralel, saya pasang terlebih dahulu ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah hasil finalnya ya. Jadi seperti itu tadi ya, step by stepnya teman-teman bisa lihat. Ini sudah siap. Ini tadi sudah saya tes, terus saya kasih lampu LED ya. Saya menggunakan resistor ukuran, kalau bisa teman-teman, kalau biar tidak terlalu terang, teman-teman bisa pakai 10 kilo ya teman-teman ya. Nah, atau mungkin 2K2 juga boleh teman-teman. Ini seperti ini ya. Ini hasilnya untuk bagian untuk arus listriknya ini sudah saya paralel untuk bagian trafonya ya. Jadi 00 sampai 22 volt sudah saya paralel jadi satu teman-teman. Saya tunjukkan dulu sisi belakangnya ya. Adalah sisi belakangnya ya dari trafo, teman-teman bisa lihat ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini udah siap, sebenarnya sudah siap dipakai. Untuk ini saya tes dulu apakah semuanya udah selesai dalam keadaan baik-baik aja atau jangan-jangan malah kebalikannya teman-teman, malah rusak nanti. Teman-teman bisa lihat ya, nanti saya tes dulu ya. Oke teman-teman, ini akan saya colokan dulu ke arus listrik. Nah, ini udah menyala teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Ini udah menyala, lampunya LED-nya teman-teman udah menyala. Coba lihat. Nah, ini terang banget teman-teman ya. Ini lampu LED-nya udah menyala. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, terlalu terang nih. Siang soalnya jadi gak begitu kelihatan. Teman-teman bisa lihat ya, prosesnya seperti ini. Ini tinggal siap di power amplifier teman-teman ya. Ingat ya, di sini saya tidak merekomendasikan, ini hanya alternatif aja teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan kalau mau ngikutin cara saya seperti itu, teman-teman bisa ngikutin step by step dari awal. Kalau teman-teman step by step dari awal sudah pasti tidak mungkin salah, pasti benar teman-teman ya. Teman-teman perhatikan caranya seperti tadi itu teman-teman. Ini hasilnya teman-teman. Nah, kita tes sebentar, kita lihat. Nah, ini enggak ada hangat, enggak ada. Ini udah berhasil, enggak ada masalah. Jadi untuk jangka panjangnya terus gimana ya? Jangka panjangnya saya selama pada saat itu kurang lebih sekitar 4 tahun. Nyatanya baik-baik aja, nggak ada masalah ya teman-teman. Tapi pada saat itu saya pakai 3 ampere trafo
malah 3 ampere trafo bel itu murni, bukan trafo ampere kecil ya. 3 ampere trafo bel itu murni teman-teman. Nah ini seperti ini ya, jadi seperti ini, jadi teman-teman bisa lihat ya, seperti itu ya, tuh udah. Oke teman-teman ya, itu tadi ya cara menggabungkan dua trafo menjadi satu. Dan ingat ya teman-teman, ini hanya alternatif aja, saya tidak merekomendasikan teman-teman, teman-teman beli dua, sengaja beli dua untuk jadikan satu teman-teman ya. Tetap aja ini 5 ampere, meskipun 5 ampere 2 tetap aja 5 ampere teman-teman ya, karena 5 ampere kecil, bukan 5 ampere murni ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu aja mengenai cara menggabungkan dua trafo menjadi satu. Tidak bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.